Halo, saya Handoko Wijowargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah sebuah program corporate social responsibility yang disiarkan tetap setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, program ini adalah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman semua, malam hari ini adalah episode ke-258. Episode 258 yang akan membawakan sebuah materi lama, sebuah materi yang saya pernah belajar sendiri dari penulisnya, yaitu Blue Ocean. Jadi pada saat itu, ya seingat saya sekitar tahun 2000 2000 berapa ya, 2008, 2000 lupa persis tahunnya, nanti kita lihat ya, karena nanti kita lihat ya tahun terbitnya, karena Pak Chan Kim dan Ibu Reni ini sempat datang ke Indonesia dan saya duduk di depan menyimak beliau, ya Pak Chan Kim ini, dan itu right after bukunya diterbitkan. Saya megang bukunya masih, yaitu The Blue Ocean Strategy, ya. Dan buku ini sudah di expanded, ada expanded edition-nya, ya. Jadi di expanded edition-nya itu nanti kita ceritalah isinya apa, ya. Izinkan saya menggunakan PowerPoint, ya. Kita akan ketemu sebentar lagi. Saya ambil dulu filenya, saya rajum 258 Blue Ocean. Oke. Anda lihat sudah? Saya nggak ada ini. Masih ulang lagi ya. Oh iya, betul kata Yosep, seharusnya saya pakai birunya mudaan. Kalau biru tuaan nggak kelihatan begitu biru. Ya, baik. Kita akan segera mulai. Teman-teman semua, malam ini saya akan membahas kata blue. Ya. Pertama kali tentu aja yang paling mudah adalah blue jeans. Ya, blue jeans. Ya, blue jeans udah pasti biru ya, namanya juga blue jeans ya. Anda akan tahu ceritanya, saya pernah cerita suatu hari tentang bagaimana blue jeans ini ditemukan dan kemudian menjadi legenda dan menjadi sebuah simbol egaliter ya. Karena dari yang paling nggak punya sampai paling berpunya, dari yang paling bisa sampai paling nggak bisa, orang bisa menggunakan blue jeans ya. Nah, kalau Anda senang teknologi, pasti hafal dengan logo ini, yaitu Bluetooth. Ya, Bluetooth. Bluetooth itu bukan gigi biru, tapi sebuah teknologi yang membuatkan teknologi nirkabel yang banyak menolong kita dalam kehidupan, yaitu dengan menggunakan Bluetooth. Ya, saya sendiri tidak menggunakan Bluetooth, saya menggunakan kabel karena ya ini alat banyak banget soalnya di sini ya, alat banyak banget. Pada saat alat banyak banget, kadang-kadang suka terjadi gangguan gara-gara di Bluetooth-nya. Jadi maka toh saya tidak harus mobile, harus siaran di sini, maka saya pakai yang nggak Bluetooth. Anda juga tahu ada Blue Band, jadi serba blue hari ini. Ya, Blue Band ini buat saya dari kecil saya suka Blue Band, terus kemudian pada saat saya mulai kuliah, saya tidak lupa Blue Band karena salah satu model Blue Band di awal-awal adalah sahabat saya Damara Prasadana, atau orang lebih kenal sebagai Doni Damara, atau kalau kami sebagai teman-temannya suka panggil Doni DP. Ya. Terus apa lagi? Ada Blue Lagoon. Kalau Anda nonton, kalau Anda tahu film ini, ya itu pasti kita seumuran ya, dan cukup berumur karena Blue Lagoon itu muncul di masa-masa di mana saya masih muda dulu ya. Saya nggak ingat yang main dua orang sebetulnya. Saya nggak ingat yang kiri, saya cuma ingat yang kanan adalah Brooke Shield. Ya. Terus apa lagi? Ada Blue Moon. Ya. Blue Moon ini kalau ada sebuah kiasan sebetulnya ya. Saya lupa tadi, saya tahu lagunya adalah Blue Moon. Ya gitu ya kira-kira ya. Saya nggak bisa nyanyi, jangan disuruh terusin. Ya, itu adalah tentang Blue Moon. Ya, terus apa lagi?
Nah, tadi mana? Saya udah menulis tadi sebetulnya. Ya, Blue Moon ini kita tahu adalah lagu daripada mana tadi? Kok hilang? Ya, jadi Blue Moon ya adalah lagu, tapi sebetulnya adalah sebuah ungkapan kiasan yang menyatakan ada kesedihan di sana. Enggak cuma Blue Moon yang menunjukkan kesedihan, tetapi juga kalau Anda melihat adalah Blue Christmas ya. I have a blue Christmas without you. Kenapa ini muncul di benak? Karena kita sudah bulan November dan sebentar lagi Christmas, dan satu lagi karena tahun lalu ya 2020 itu saya mengalami Blue Christmas karena I have a Blue Christmas without you. Karena biasanya kalau Christmas ada putri saya tercinta, tapi ternyata tidak bisa kembali waktu itu gara-gara pandemi. Tapi ada sebuah berita yang baik bahwa tahun ini Kalista akan kembali karena pemerintah Australia tampaknya memberikan sebuah kelonggaran untuk membuka bordernya. Ya, jadi lagunya nggak akan jadi Blue Christmas lagi. Well, saya tidak akan membahas semua blue yang disebutkan sebelumnya. Saya akan membahas Blue Ocean Strategy. Teman-teman semua, mari kita masuk materi. Materi ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Jadi please do subscribe, silakan kasih like, silakan tulis komen, silakan juga sharingkan kepada mereka yang membutuhkan, dan kemudian pencet bel agar supaya Anda selalu diingatkan pada saat kami posting materi baru. Teman-teman semua, itu yang saya harapkan dari Anda, dan saya ajak Anda untuk melakukan itu. Dan ini semua adalah free of charge, modalnya cuman akun Gmail. Blue Ocean Strategy, ya, materi yang sebetulnya lama. Kenapa lama? Bukunya adalah ini, ya asli loh bukunya loh, gitu ya. Sebelahnya, ya punya yang di sini yang sudah tentu aja edisi-edisi yang ini, karena waktu itu saya beli di edisi yang paling awal sekali. Ya, ada Pak Chan Kim, ada Bu Reni, ya tahunnya adalah 2004, dan rasanya saya waktu itu datang 2004 untuk mendengarkan sendiri dari Pak Chan Kim, atau kemungkinan 2005 karena tidak lama setelah bukunya terbit beliau datang ke Indonesia dan saya duduk di depan menyimak. Ya, ada lagi expanded edition-nya yaitu 2012 yang sudah direvisi dan sebagainya. Ya, diakui sebagai salah satu buku strategi paling ikonik dan berpengaruh. Ya, salah satu, bukan satu-satunya tentu saja. Ya, menyajikan pendekatan sistematis untuk membuat kompetisi menjadi tidak relevan. Jadi, membuat kompetisi yang tidak relevan, menguraikan prinsip dan alat yang dapat digunakan organisasi manapun untuk menciptakan dan menangkap blue ocean mereka sendiri. Yang menarik, pada awal-awal saya membaca, saya hanya berpikir tentang, oke, ini adalah product differentiation atau service differentiation. Tapi pada saat saya membaca lebih dalam lagi, ya karena kita sudah bahas konsepnya yang lain ya, maka kita akan gampang untuk melingkan ya. Tapi sebuah bacaan memang Blue Ocean Strategy is one of the yang penting untuk dipelajari. Ya, kita akan bahas terakhir adalah mengejar diferensiasi biaya rendah secara simultan. Jadi dia punya diferensiasi, punya biaya rendah secara simultan untuk membuka ruang pasar baru dan menciptakan permintaan baru. Jadi pasarnya baru dibuka, ya permintaan barunya dibuka. Ini ide dari Pak Chan Kim ini. Ya, ini tentang menciptakan dan menangkap ruang pasar yang tidak terbantahkan. Ya, sehingga mereka membuat persaingan menjadi tidak relevan, biarpun dengan persaingan tetap harus ada, tetap akan ada. Ya, hal ini didasarkan pada batas-batas pandangan bahwa pasar dan struktur industri tidak diberikan dan dapat direkonstruksi oleh tindakan dan keyakinan para pelaku industri. Kuncinya adalah di tindakan dan keyakinan bagi para pelaku industri. Dalam buku ini, nah ini saya nggak mau membahas benar-benar detail tentang Blue Ocean-nya, karena Anda gampang sekali mendapatkan referensi Blue Ocean ini dari Google,
dari referensi-referensi lain, go ahead. Dan bahkan saya yakin Anda semua sudah apa namanya, sudah mendengar, sudah pernah belajar tentang Blue Ocean Strategy. Ya, saya akan reminder. Jadi pada saat materi ini dimunculkan bukan untuk mengajarkan from scratch atau dari nol, tapi lebih kepada menjadi reminder. Karena apa? Pak Chan Kim ini menyinggung juga kalau ada Blue Ocean, ada yang namanya Red Ocean. Dalam buku ini penulis juga menciptakan istilah Red Ocean Strategi. Blue Ocean tadi yang menciptakan pasar baru, menciptakan permintaan baru. Nah, kalau Red Ocean itu apa? Kan gitu. Nah, dan ini merupakan sebuah peringatan bahwa kalau Anda dalam situasi seperti sekarang ini, terus kemudian Anda dituntut melakukan inovasi, dan kemudian Anda melakukan inovasi, dan Anda itu tahu bahwa inovasi itu adalah suatu keharusan, menciptakan bisnis baru, karena kalau Anda tergantung pada orang lain menjadi susah, jadi Anda punya bisnis baru, jangan masuk ke Red Ocean, masuklah ke Blue Ocean. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Ya. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan mendengarkan ini Anda menjadi terpicu untuk berpikir, oh iya ya, ini blue atau red ya, ini blue atau red ya, gitu kan. Mudah-mudahan tidak terus kemudian membuat Anda jadi ragu-ragu untuk melakukan apa yang Anda harus lakukan, tetapi paling tidak untuk jadi peringatan. Jika Anda memang bisa, buatlah Blue Ocean, bukan Red Ocean. Nah, untuk tahu blue atau red, mari kita bahas. Nah, Red Ocean Strategi ya adalah semua industri yang ada saat ini. Meaning itu kalimat yang paling atas sendiri deh. Jadi kalau Anda masuk ke dalam industri atau masuk ke dalam sesuatu yang semuanya orang bisa bikin, semuanya ada, dan Anda nyemplung ke sana, maka Anda masuk ke dalam Red Ocean. Ibaratnya segampang-gampangnya adalah apa? Anda bikin nasi goreng, gitu kan? Kenapa? Wah, paling enak sekarang bikin bisnis makanan yang apa namanya di rumah. Ingat-ingat dulu, sekarang ada peraturannya soal makanan yang dari rumah. Kalau Anda punya makanan yang dari rumah, terus kemudian Anda masak nasi goreng, terus kemudian Anda hanya memasak nasi goreng yang benar-benar cuman ordinary nasi goreng, maka Anda masuk ke dalam yang namanya Red Ocean Strategi, di mana-mana orang bikin nasi goreng, ya nggak cuma nasi goreng, ayam goreng, apapun juga, ya bukan cuma digoreng, tetapi Anda masuk karena apa? Semua industri yang ada saat ini, ruang pasar yang dikenal, itu semua adalah Red Ocean. Batas-batas industri ditentukan dan diterima, dan aturan permainan yang kompetitif diketahui. Jadi orang sudah tahu. Ya, kalau Anda masuk ke Red Ocean, ya Anda masuk Red Ocean, maka mungkin satu-satunya yang bisa menjadi alat daya saing adalah yang namanya profit. Nah, kalau profitnya Anda harus bersaing di profit, semacam murni di profit, maka Anda masuk dalam bisnis yang mau dapat apa? Ya, jadi perusahaan mencoba mengungguli pesaing mereka untuk meraih bagian yang lebih besar dari permintaan yang ada. Ya, ini orang suka mengenalnya sebagai apa ya? Zero sum game. Ya, jadi kadang-kadang kalau aku dapat, kamu kehilangan. Ya, karena harus berebut di pasar yang ada. Nah, tidak menciptakan pasar baru, ya, tetapi menciptakan hanya bertempur di ruang persaingan yang ada. Itu masuk dalam contoh yang awal daripada Red Ocean. Ketika ruang pasar menjadi ramai, keuntungan pertumbuhan berkurang. So pasti, ya, karena nanti keuntungan atau profit itu adalah dijadikan, atau harga akan dijadikan satu-satunya untuk merebut pasar. Ya, di mana nanti kalau Anda bicara soal efisiensi, Anda bicara soal pengurangan harga, dan sebagainya, itu kan ada mentoknya, nggak bisa terus kemudian turun begitu ya. Produk menjadi komoditas, ya, apa namanya, orang suka bilang me too, ya, ada yang bagus gue ikut, kemudian kita berebut gitu kan, yang marah pada persaingan kejam atau berdarah bloody, ya, maka muncullah istilah Red Ocean. Nah,
membuat bisnis baru adalah sesuatu yang bagus, tapi justru itulah yang kami ingat bahwa jangan sampai ya Anda bikin bisnis baru terus kemudian masuk ke Red Ocean, ya bikinlah yang Blue Ocean. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Ya, semua industri yang ada saat ini ruang pasar yang tidak diketahui dan belum ternoda persaingan adalah Blue Ocean. Ada enggak? Ada. Ya, banyak enggak? Enggak, gitu kan. Bisa enggak? Bisa. Permintaan diciptakan daripada diperebutkan. Jadi Anda yang harus menciptakan permintaan, bukan memperebutkan permintaan, bukan ikut berebut di dalam pasar yang ada. Ada banyak peluang untuk pertumbuhan yang menguntungkan dan cepat. Sampai harinya nanti apa yang Anda masukin bisa nggak menjadi rep juga bisa. Kalau tiba-tiba orang nanti jadi masuk banyak, tapi Anda menjadi yang di depan, yang mendahului. Ya, nah Pak Chan Kim ini memberikan contoh. Ya, nanti kita akan bahas sedikit contohnya ya. Persaingan tidak relevan karena aturan main sedang menunggu ditetapkan. Jadi belum ada aturan mainnya. Ya, Anda masuk duluan, terus kemudian di dalam masuk duluan itu Anda main-main sendiri, belum ada yang ngatur gitu kan. Nah, pada saat Anda belum ada yang mengatur, itu sebetulnya Anda mendapatkan keunggulan yang sangat luar biasa. Blue Ocean adalah analogi untuk menggambarkan potensi yang lebih luas dan lebih dalam untuk menciptakan ruang pasar yang belum dijelajahi. Ya, yang belum dijelajahi. Sebetulnya ada enggak? Itu menjadi pertanyaan. Ada. Bukan tidak ada. Ya, mari lihat contoh perusahaan yang mengikuti jalur Blue Ocean strategi. Ya, tentu saja ini 2000 pada saat dibikin 2004 contohnya menjadi terlalu jauh buat serang. Tapi saya akan cari contoh yang nggak terlalu jauh, biarpun sebetulnya sudah kita melihat bahwa sudah ada ininya. Tapi pada masanya dulu itu benar-benar nggak ada musuhnya, sendirian. Dia menciptakan permintaan, dia meng-create pasar ya sehingga dan dia tidak ada yang rebutan sama dia gitu kan. Ya, contoh yang nyata adalah nah ini contohnya sebentar ya saya oke ada Uber ya ada iTunes ini contoh yang mungkin bukan yang paling kini tetapi kalau Anda melihat ya Uber itu mengubah gambaran industri transportasi dengan membuat disrupsi, gangguan dalam pemesanan taksi, penolakan layanan, masalah argo, dan argumen yang tidak diinginkan. Kalau kita ingat dulu, orang naik taksi, ya saya nggak bahas yang merek nasional, karena kalau kita bicara sejujurnya, bahwa sebetulnya yang mengubah adalah si Uber duluan ya. Dan Anda tahu Uber pada saat diciptakan itu sempat dikejar-kejar, diributin oleh orang-orang yang itu kok bisa begitu sih gitu kan. Tetapi teknologi memungkinkan dan dia menciptakan dan akhirnya sempat menguasai di banyak negara ya. Jadi kalau kita lihat zaman dulu kalau kita naik taksi bisa jadi ada argo kuda ya, bisa jadi kita diputer-puterin sama tukang taksinya, bisa jadi tukang taksinya itu tidak benar-benar dikenal, bisa jadi dan kemudian berbahaya, bisa jadi taksinya itu mungkin apa namanya pelayanannya buruk atau apapun juga ya. Nah, dengan adanya Uber semuanya itu dibikin gampang gitu kan. Anda bisa pesan, Anda tahu mau pergi kemana, Anda tahu harganya berapa, Anda tahu tukang taksinya siapa, kalau ada apa-apa Anda bisa komplain ke tukang taksinya, kalau misalnya katakanlah Anda nggak suka dengan harganya, kalau menurut Anda kemahalan, mungkin Anda juga tidak perlu masuk, sehingga Anda nggak terus kemudian merasa tertipu karena semuanya sudah ditentukan dari awal. Bahkan Anda bisa tahu persis kalau saya berangkat dari sini kapan sampai di tempatnya jam berapa itu semuanya bisa diinikan. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba semua orang pakai Uber gitu kan. Sama kalau waktu di Indonesia tiba-tiba semua orang pakai Gojek pada saat itu ya. Gojek dan Uber ya ini adalah ya kita bicara soal ada yang waktu itu nggak dikelola, terus kemudian dikelola yang baru dan akhirnya muncul. Biarpun nanti akan keluar lagi, ya
ada Gojek, mungkin ada Grab dan sebagainya, dan ada Uber sendiri juga di Indonesia. Ya, nah ini yang diceritakan sebagai tidak ada di bukunya Pak Chan Kim karena Uber tidak ada di tahun-tahun itu, tapi ada contoh ya bagaimana ini adalah blue ocean. Ya, terus kemudian merancang pasar baru dengan menggabungkan teknologi canggih dan perangkat modern yang membedakannya dari perusahaan taksi yang ada. Ya, dan waktu itu tidak ada aturan, ya sehingga sempat saya ingat di beberapa negara tuh Uber dianggap bermasalah karena tidak ada izinnya, tidak ada ini, tidak ada itu, gitu kan. Dia memanfaatkan namanya sharing ekonomi, ya yang perusahaan Uber sendiri tidak invest apa-apa, tidak invest taksi, ya yang invest taksi adalah orang-orang pemilik mobil, ya pemilik mobil ada standarnya dan sebagainya. Terus kemudian tadi sharing ekonomi tadi menjadikannya dia menjadi efisien, menjadi dengan sistem yang ada. Bayangkan teman-teman semua, mengubah permainan, menciptakan pasar baru yang menciptakan keunggulan dan juga efisiensi di sana. Efisiensi. Ya, bayangkan kalau misalnya katakan kita harus investasi mobil berapa? Dengan jumlah yang besar sekali kan tidak mungkin. Tetapi dengan teknologi yang canggih yang dipergunakan, tiba-tiba menjadi pasukannya banyak. Ya tinggal pasukan tadi diatur bagaimana agar supaya service level agreement-nya masuk, agar supaya kemungkinan untuk disalahgunakan atau diselewengkannya itu jadi mengecil, tidak bisa hilang, ya, dan orang happy. Dan itu benar-benar sesuatu yang nggak ada. Ya, nah tentu saja Anda akan ada yang bertanya, kalau gitu susah dong kalau buat aku untuk menciptakan sesuatu yang kayak gitu. Enggak, sebetulnya ada banyak kesempatan untuk menciptakan, tidak harus sebesar ini. Tapi kalau saya cerita yang sederhana kan jadi Anda juga nggak tahu, maka ini Uber adalah salah satunya. Ya, mengembangkan model bisnis berbiaya rendah yang menawarkan pembayaran fleksibel, strategi penetapan harga, dan menghasilkan pendapatan yang baik bagi pengemudi dan juga perusahaan, tetapi juga menguntungkan bagi penumpang. Ya, jadi munculnya adalah efisiensi, biaya rendah, market baru, dan juga kepuasan dalam level tertentu. Ya, saya nggak bilang bahwa belakangan sharing ini menjadi agak sedikit bermasalah karena ada pandemi. Ya, memang agak sedikit terganggu sehingga menurut kabarnya orang-orang di industri permobilan yang mengatakan bahwa sekarang mobil itu yang ini agak naik permintaannya. Karena apa? Karena orang takut naik yang ini karena alasan pandemi, ya. Tapi tentu saja pasti akan ada solusinya juga nih. iTunes ya pada tahun 2003 itu ya Apple menuju ke ruang musik digital dengan produk yang unik dan terkemuka yaitu iTunes, ya menggeser media konvensional seperti CD untuk mencemarkan dan mendengarkan musik, ya. Nah, ini iTunes ya memecahkan masalah dasar yang dihadapi oleh industri rekaman, yaitu mengurangi praktek ilegal sambil secara bersamaan memenuhi permintaan untuk single lagu versus seluruh album dalam versi digital, ya. Nah, musik berkualitas tinggi dengan harga yang wajar ditawarkan oleh Apple sehingga ikut mendorong pertumbuhan musik digital, ya. Nggak ada musuhnya juga pada saat itu. Nah, di dalam kehidupan kita pasti banyak contoh yang lain, ya. Contoh yang lain yang akhirnya kalau kita bilang contoh yang lain itu ya luar biasa, ya, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang blue ocean, bukan masuk ke sesuatu yang sudah ada, yang menjadi red ocean, sehingga dengan blue ocean tadi bisa ruang geraknya banyak, fleksibilitasnya banyak, dan kemudian menjadi pemain yang luar biasa di industrinya. Nah, how to find and develop them, ini Pak Chan Kim ini mengusulkan ada 4. Satu adalah raise, reduce, eliminate, dan create. Ya, ini kita sama-sama tahu sudah ya. Raise mencakup poin-poin yang harus dikembangkan oleh industri sehubungan dengan lini produk, label harga, dan kualitas layanan. Kalau kita bicara soal raise, sebuah bisnis harus menganalisa pro dan kontra dari organisasi yang ada dan strategi mereka untuk aspek kunci diferensiasinya akan di mana, ya. Nah, itu raise, ya. Kalau reduce
menunjukkan area produk atau layanan perusahaan yang memainkan karakter penting dalam industri tapi tidak mutlak pentingnya. Jadi kalau tidak mutlak pentingnya ya di-reduce kan gitu. Penting tapi nggak penting-penting amat gitu kan. Kalau kita melihat soal apa namanya taksi online ya ada yang nggak penting-penting amat yang akhirnya justru di-reduce sehingga akhirnya menjadi efisien sehingga orang merasakan ini juga nggak apa-apa gitu kan. Ya oleh karena itu proporsi produk dapat dikurangi tanpa menghapuskannya sama sekali. Ya atau mungkin digantikan dengan yang lain sehingga dia juga tidak merasa ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, eliminate menunjukkan area organisasi atau industri yang dapat dihilangkan secara mutlak untuk tujuan mengurangi biaya dan juga untuk membuat pasar yang sama sekali baru. Ya, kalau kita bicara soal tadi perusahaan yang namanya Uber atau mungkin Gojek atau kemungkinan Grab gitu ya, maka Anda melihat bahwa mereka tidak perlu mengeliminate investasi terhadap mobilnya, investasi terhadap sopirnya. Ya, karena apa? Yang punya mobil adalah sopirnya atau sopirnya mencari mobilnya orang atau ada orang yang punya mobil-mobil kemudian mencari sopirnya dan itu masuk ke dalam sistem. Jadi dari sisi daripada perusahaan taksi online-nya sendiri dia mengeliminate yang memang tidak harus bikin pusing mereka. Kadang-kadang produk yang dapat ditemukan dapat menyebabkan bunuh diri dari produk yang ada. Ada enggak? Iya. Ya. Terus kemudian dengan demikian menyebabkan kenggunaan untuk mengganggu sumber pendapatan saat ini. Nah, teman-teman semua kalau kita melihat contoh yang paling sederhana ya, ada orang-orang atau ada di bisnis yang, aduh, kalau aku masuk kemarin nanti membunuh diriku sendiri, mendisrupsi diriku sendiri. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu dipikirkan adalah apa? Kalau Anda tidak mau mendisrupsi diri Anda sendiri, Anda akan terdisrupsi oleh orang lain. Jadi lebih baik mendisrupsi diri sendiri tapi bisa terkontrol dan kemudian kita tahu mesti sampai mana daripada terdisrupsi oleh orang lain. Dalam kasus yang terkait disrupsi dan mendisrupsi tadi, itu kami ingat sekali tahun 2017 kami berusaha untuk mendisrupsi diri sendiri dengan cara menawarkan kepada klien program-program yang sifatnya virtual atau hybrid, ya. Dan hybrid atau virtual itu sebetulnya mengurangi pendapatan kami karena yang non virtual pasti akan lebih besar hasilnya dibanding yang virtual. Tetapi dengan cara seperti itu, ketika pandemi berjalan, terus kemudian semua orang menjadi virtual, ya kami termasuk yang sudah lumayan lah ada di garda depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual dengan sangat menguasai. Itu yang menjadi kelebihannya. Jadi apakah terus kemudian menjadi keunggulan ini ya tidak selalu seperti itu, tapi paling tidak Maestro adalah perusahaan yang paling siap. Ambil contoh, malam hari ini kita ada di episode 258. Artinya dari sejak 3 April 2020 ya kami sudah melakukan ini sebelum yang lain melakukannya dan rutin dan masif ya itu yang terjadi. Teman-teman semua itu yang terkait dengan mendisrupsi, terdisrupsi dan didisrupsi ya. Oke, kita akan coba lihat mendorong perusahaan untuk membentuk produk perintis. Tidak gampang tetapi bisa. Pengenalan lini produk atau layanan yang sama sekali baru mengarah pada pembentukan pasar baru dan juga titik diferensiasi. Ya, oke, teman-teman semua, dan create ini identifikasi kebutuhan pasar, sasaran, memberikan pengetahuan yang baik mengenai penambahan langkah-langkah yang unik dan akibatnya melacak kemajuan untuk mengilustrasikan yang namanya Blue Ocean. Baik, teman-teman semua. Ternyata 30 menitnya cepat sekali. Materi ini direkam dan materi ini akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Kanal YouTube Handoko Maestro adalah kanal YouTube yang isinya adalah edukasi. Kalau Anda tertarik yang inspirasi, maka kanal YouTube-nya adalah Maestro Channels, dan dua-duanya Anda bisa subscribe. Ya, jangan lupa ya, di subscribe. Dan jangan lupa juga
untuk pencet bel karena Anda akan mendapatkan notifikasi. Ya, materi ini sendiri baru ada tunda ya, ada mesti diedit dulu, terus kemudian baru akan dipostingkan. Tapi Anda di channel sudah menemukan ratusan materi edukasi. Di Maestro Channel juga Anda sudah menemukan ratusan materi inspirasi. Ya, oh iya tadi kembali ke sambung tadi bahwa di awal hari Sabtu nanti kita akan ketemu dengan seorang sangat inspiratif, seorang tokoh berusia 81 tahun yang akan bercerita tentang dari mana sih asalnya, bagaimana beliau ini masih terus berkarya sampai hari ini, ya, dan kenapa beliau berkarya, ya. Dia adalah Pak Profesor Dr. Joko Santoso Mulyono, dulu sempat menjadi dirut daripada BRI, kemudian menjadi pengajar, menjadi profesor, penulis buku, 13 buku, dan buku terakhirnya itu sampai hari ini masih menjadi number 1 of top 10 daripada national bestsellers di Gramedia. Baik teman-teman semua, ya waktu berlalu demikian cepat. Kalau Anda tiba-tiba, oh kok udah habis, ya artinya materinya harusnya bermanfaat buat Anda. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Handoko Wikniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live, mohon pamit. Terima kasih.